Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobirin. Prodi saya yaitu Teknik Elektro dan nomor NIM saya yaitu 231113020. Di sini saya izin mempresentasikan yaitu tugas UAS Teknik Kendali, analisis desain dan desain sistem kendali. Bagaimana sebuah sistem kendali linier yang mewakili dinamika sebuah plan bergerak dengan model transfer fungsi sesuai dengan jurnal yang diberikan dan nilai RLC sesuai dengan berikut, yaitu nilai resistornya adalah 4200 dan nilai induktornya yaitu 0,12 dan kapasitornya yaitu 100 kali 10 pangkat min 4. Yang pertama di sini ada pemahaman sistem. Gambar diagram blok sistem. Gambar blok sistem kendali terdiri dari beberapa komponen utama pembangun seperti input sinyal masukan yang diinginkan, controller komponen yang menghasilkan sinyal kendali berdasarkan error, plan sistem yang dikendalikan, feedback sinyal umpan balik yang diambil dari output sistem untuk dibandingkan dengan output hasil dari sistem yang dikendalikan. Di sini sudah tertera bagaimana gambar blok diagram sistemnya. Baik, yang seterusnya yaitu ada beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu ada resistor dengan berfungsi sebagai elemen disipasif yang menghambat arus dan menyebabkan rugi daya. Yang kedua yaitu ada komponen induktor yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan mempengaruhi dinamika sistem terhadap perubahan arus. Yang ketiga yaitu ada kapasitor yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik dan menentukan waktu respon sistem. Dan yang keempat yaitu ada sumber tegangan. Sumber tegangan yaitu memberikan sinyal referensi yang ingin dicapai oleh sistem. Yang terakhir dari komponen yaitu ada keluaran yang menunjukkan bagaimana sistem merespon masukan setelah melalui komponen RLC. Baik, yang kedua yaitu ada analisis stabilitas. Di sini analisis stabilitas yaitu menggunakan Rod locus untuk menganalisis stabilitas sistem dengan gambar Rod locus dan identifikasi batas kestabilan sistem. Rod locus adalah metode grafik untuk menganalisis stabilitas sistem dan melihat pergerakan pol, akar-akar persamaan karakteristik ketika gain sistem berubah. Yaitu di sini ada keterangannya GS sama dengan 1/LC kuadrat ditambah RGS tambah 1. Dan berikutnya yaitu ada GS 1/0,12 dan 1,00 kali 10 pangkat min 4 S kuadrat ditambah 4200 dan 0,12 dikali 10 pangkat min kuadrat S ditambah 1, dan hasilnya yaitu adalah GS sama dengan 1/1 di 1,2 dikali 10 pangkat min 5 GS 10 pangkat 5 S kuadrat ditambah 0,24
0,42 S ditambah 1. Baik, setelah dilakukan pemodelan matematika tersebut, maka nilai dari Rotlokus dapat diketahui sebagai berikut. Di sini kita melakukan analisis frekuensi menggunakan diagram Bode dan Nyquist, berikan kesimpulan mengenai margin fase dan margin gain. Yang pertama yaitu ada keterangan gambar Rotlokus sebagai berikut, yaitu Rotlokus adalah akar-akar persamaan karakteristik berada di sebelah kiri yang menandakan bahwasanya sistem stabil. Dan yang kedua yaitu ada keterangan dari gambar Bode diagram yang menjelaskan dengan nilai margin gain tidak terhingga dan nilai margin fase yaitu 180 menandakan sistem stabil. Dan yang ketiga yaitu ada keterangan dari gambar Nyquist diagram yang berarti dapat dilihat dari gambar berikut bahwasanya kurva melebihi area min 1 sampai 0 dapat dibilang sistem stabil. Baik, kita masuk ke nomor 3 yaitu perancangan kontrol PID yang dengan rancangan kontrol PID untuk meningkatkan performa sistem sesuai spesifikasi dengan menggunakan overshoot maksimal 10% dan rest time kurang dari 1 detik dan steady state errornya yaitu kurang dari 5%. Yang pertama dari perancangan kontrol PID yaitu ada sistem open loop yang seperti yang ada di gambar berikut yang menjelaskan bahwasanya pada gambar berikut menunjukkan sistem rest time masih terlalu rendah dan steady state error pada detik 0,2 masih pada nilai 0,08. Sistem dapat dioptimalkan kembali. Dan yang kedua yaitu ada penjelasan dari rancangan pengontrolan PID dengan memasukkan nilai KP yaitu 100. Dengan penjelasannya yaitu adalah pada gambar berikut menunjukkan sistem rest time-nya pada ukuran sedang dan steady state error-nya yaitu pada detik 0,025 yaitu yang hampir mendekati angka 1 dan sistem dapat dioptimalkan kembali menggunakan nilai KP dan KD. Yang terakhir yaitu penambahan gain dan KP terhadap nilai yang berbeda yang sebagai berikut. Nilai KP yaitu 100 dan nilai KD-nya yaitu 90. Di sini dapat dilihat pada gambar tersebut yang menjelaskan bahwasanya sistem tersebut kestabilannya sudah maksimal ataupun memenuhi syarat. Steady state error-nya masih sangat minim dan rest time-nya juga sangat baik. Baik, di sini ada kesimpulan sedikit yaitu analisis sistem open loop. Sistem awal tanpa kontrol PID memiliki rest time yang lambat dan steady state error yang masih tinggi. Dan pada detik 0,2 steady state error masih sekitar 0,08 yang berarti sistem belum stabil ataupun optimal dan dibutuhkan pengontrolan tambahan
untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang kedua yaitu ada desain awal kontrol PID dengan nilai KP 100 diterapkan untuk meningkatkan respon sistem yang hasilnya menunjukkan rest time yang lebih cepat, tetapi steady state error masih perlu diperbaiki. Dan yang terakhir dari kesimpulan ini ada optimasi PID dengan penambahan kontrol derivatif atau lebih disebut dengan KD. Dengan menambahkan KD yang bernilai 90, sistem menunjukkan peningkatan signifikan. Dengan menambah signifikan, rest time lebih cepat, steady state error-nya sangat kecil, dan sistem menjadi lebih stabil. Dengan kurva respon, sistem menunjukkan kestabilan maksimal sesuai spesifikasi yang diinginkan. Baik, di sini saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah yang saya ucapkan, dan apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Mohon bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.